Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifarah Maharnisa dengan NIM 666124001. Di sini saya akan memaparkan hasil tugas saya dengan judul Analisis Penerapan e-Governance pada Universitas Sultan Agung Tirtayasa. Nah, di sini yang pertama itu ada e-Governance pada Untirta. Jadi, pada Untirta itu sistem pembelajaran daring Universitas Sultan Agung Tirtayasa merupakan pilar utama tata kelola pendidikan berbasis teknologi di lingkungan Untirta. Nah, sebagai manifestasi, e-Governance platform ini bukan sekadar alat pembelajaran, melainkan sistem birokrasi akademik digital yang mengintegrasikan kebijakan universitas dengan kebutuhan sivitas akademika untuk menciptakan layanan pendidikan yang efisien, transparan, dan akuntabel. Nah, di sini ada fungsional sistem service seperti sentral materi dan pengetahuan, lalu ada otomatisasi akademik administrasi, lalu ada ruang kolaborasi interaktif. Nah, selanjutnya itu ada nilai strategis dalam konteks e-governance. Nah, integrasi data terpadu seperti single sign-on, lalu ada transparansi dan monitoring, lalu ada efisiensi anggaran dan lingkungan, selanjutnya juga ada akselerasi MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, selanjutnya itu ada tahap e-governance pada Untirta. Yang pertama itu ada tahap informasi. Yang pertama ada tersedianya pilihan bahasa seperti bahasa Indonesia dan English version. Lalu terdapat informasi kontak admin, panduan penggunaan, dan fitur bantuan. Selanjutnya ada struktur navigasi dan hyperlink. Antar materi sangat jelas dan terhubung dengan baik. Nah, selanjutnya update materi, tugas, dan pengumuman dilakukan secara berkala setiap pertemuan atau mingguan. Nah, lalu tersedia fitur FAQ atau panduan cara penggunaan sistem. Nah, selanjutnya itu ada tahap komunikasi. Di tahap komunikasi ini, website menyediakan fitur komunikasi interaktif seperti forum diskusi, chat, dan call komentar. Dan juga terdapat fitur pesan pribadi, messaging antar pengguna. Selanjutnya itu ada tahap transaksi. Di Sepada Untirta, transaksi yang dimaksud adalah kegiatan akademik berupa pembayaran. Nah, pada fokus Sepada itu adalah layanan akademik dan pembelajaran. Namun, untuk pembayaran UKT atau transaksi keuangan lainnya tidak dapat dilakukan di Sepada. Mahasiswa diarahkan ke sistem terpisah, yaitu Siakang untuk urusan pembayaran. Nah, lalu di sini ada main solusi digital DeFi. Nah, di sini ada beberapa permasalahan dan solusinya yang dapat memecahkan permasalahan tersebut. Yang pertama itu ada keterbatasan perangkat digital dengan solusi bantuan subsidi atau perangkat dan fasilitas peminjaman perangkat. Lalu ada masalah infrastruktur internet. Nah, dengan solusinya pemerataan pembangunan dan penyediaan akses internet yang stabil dan terjangkau. Selanjutnya ada permasalahan kurangnya literasi digital, masyarakat sulit mengoperasikan teknologi digital. Nah, dengan adanya solusi pelatihan literasi digital rutin untuk masyarakat, pengguna aplikasi keamanan cyber dan etika digital. Lalu ada konten digital terbatas. Nah, solusinya itu pengembangan konten edukatif, interaktif, dan mudah diakses seperti e-learning, tutorial, dan webinar. Masalah yang selanjutnya itu ada biaya akses internet yang mahal. Nah, dengan adanya solusi subsidi kuota internet atau penawaran paket internet khusus pembelajaran dan masyarakat berpenghasilan rendah. Nah, lalu di sini ada masalah teknis server dan sistem. Nah, ada solusinya itu seperti upgrade kapasitas server dan bandwidth secara berkala. Lalu ada tampilan aplikasi yang sulit dipahami. Nah, dengan solusi membuat tampilan aplikasi yang mudah dipahami, user friendly dengan menu yang jelas disertai dengan panduan penggunaan. Nah, selanjutnya ada permasalahan konten pembelajaran yang kurang menarik. Nah, di sini ada solusi dengan cara mendorong dosen untuk membuat konten pembelajaran yang interaktif seperti kuis, diskusi online, dan video pembelajaran yang menarik. Lalu, di sini ada masalah keamanan sistem. Dengan solusi meningkatkan keamanan sistem melalui pembaruan rutin, penggunaan firewall dan enkripsi, lalu ada autentikasi berlapis serta monitoring berkala. Lalu, kurangnya dukungan teknis. Nah, di sini ada solusi menyediakan tim dukungan teknis helpdesk yang responsif dan mudah dihubungi seperti email dan message. Lalu selanjutnya itu ada analisis prinsip-prinsip e-governance menurut Well and Ross di Sepada Untirta. Nah, yang pertama itu ada Simpa. Nah, di Simpa sendiri ada kemudahan akses dan navigasi. Yaitu ada platform Sepada Untirta menggunakan basis mode yang sudah sangat umum. Antarmukanya dirancang sedemikian rupa agar mahasiswa dapat langsung menemukan mata kuliah, lalu mengunduh materi dan mengumpulkan tugas tanpa perlu pelatihan teknis yang berat. Nah, kesederhanaan alur merupakan prinsip dari mekanisme yang tidak berbelit-belit. Selanjutnya itu ada standarisasi kebijakan IT Principles. Nah, Untirta itu menerapkan standarisasi di mana seluruh mata kuliah tersedia di Sepada. Nah, prinsip ini simple karena membedakan aturan antara fakultas secara ekstrim, semua tunduk pada satu protokol, pembelajaran daring yang sama. Hal ini mengurangi kebingungan atau cognitive load bagi aktivitas akademika yang memiliki lintas program studi. Selanjutnya ada kejelasan tanggung jawab. Nah, di Sepada Untirta sendiri memiliki struktur yang simpel karena dikelola secara terpusat oleh unit IT universitas atau biasanya Pusda Info. Nah, dengan ini pengguna seperti dosen dan mahasiswa dapat tahu persis kepada siapa mereka harus melapor jika ada kendala teknis. Tidak ada ambiguitas dalam operasionalnya karena alur instruksi datang langsung dari rektorat ke fakultas atau prodi untuk diimplementasikan di Sepada. Nah, selanjutnya itu yang kedua ada transparansi. Yang pertama ada transparansi informasi. Ketersediaan materi seperti PPT, tugas, dan nilai di Sepada menunjukkan adanya transparansi informasi dalam pembelajaran. Mahasiswa dapat mengakses semua materi secara mandiri tanpa harus bergantung sepenuhnya pada penjelasan dosen. Nah, sehingga pembelajaran menjadi lebih fleksibel dan mendukung kemandirian pembelajaran. Nah, selanjutnya itu ada transparansi proses. Transparansi proses dalam Sepada terlihat dari tersedianya forum diskusi dan dapat berbagai aktivitas pembelajaran yang dapat diakses bersama. Nah, interaksi antara dosen dan mahasiswa juga dapat dilihat secara terbuka sehingga seluruh proses pembelajaran menjadi lebih transparan, terpantau, dan dapat dievaluasi bersama oleh semua pihak. Selanjutnya ada transparansi akses. Nah, transparansi akses dalam Sepada ini terlihat dari kemudahan akses yang dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja dengan menggunakan akun resmi mahasiswa. Hal ini memastikan bahwa setiap pengguna memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses informasi dan mengikuti proses pembelajaran secara adil dan terbuka. Selanjutnya ada kecocokan. Yang pertama itu ada kesesuaian dengan tujuan organisasi. Jadi, Sepada di Universitas Sultan Agung Tirtayasa sudah sesuai dengan tujuan kampus dalam mendorong digitalisasi pembelajaran. Melalui Sepada, proses pembelajaran tidak lagi bergantung pada tatap muka, tapi dapat dilakukan secara daring dengan lebih efisiensi dan terukur. Nah, hal ini menunjukkan bahwa sistem yang digunakan sejalan dengan arah pengembangan institusi.
Selanjutnya, ada kesesuaian dengan kebutuhan pengguna. Sepada sudah mampu memenuhi kebutuhan mahasiswa dan dosen. Mahasiswa dapat mengakses materi, mengumpulkan tugas, dan mengikuti ujian secara online. Sedangkan dosen dapat mengelola kelas, membagikan materi, serta memberikan penilaian. Nah, dengan demikian, sistem ini mendukung aktivitas pembelajaran secara praktis dan fleksibel. Selanjutnya itu ada kesesuaian dengan proses pembelajaran. Nah, Sepada juga telah terintegrasi dengan proses pembelajaran, mulai dari penyampaian materi hingga evaluasi. Nah, sistem ini tidak hanya berfungsi sebagai alat pendukung, tetapi menjadi bagian dari kegiatan akademis sehari-hari. Hal ini menunjukkan adanya kesesuaian antar teknologi dan digunakan dengan proses pembelajaran di perguruan tinggi.